Baik, selamat pagi Prof. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya Juvencio Pinto akan mempresentasikan hasil penelitian di mana judul yang saya ambil yaitu pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya PLTS sebagai sumber energi untuk pompa air tenaga surya di sektor pertanian. Studi kasus Desa Olpua. Untuk part pertama di sini saya akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah dan manfaat. Rumusan latar belakang di sini saya membagi menjadi tiga. Yang pertama research gap, penelitian tentang pemanfaatan PLTS untuk pompa air pertanian masih didominasi kajian umum dan belum secara spesifik mengkaji penerapannya pada wilayah lahan kering dengan musim kemarau panjang seperti di Nusa Tenggara Timur. Untuk novelty, penelitian ini menghadirkan kebaruan melalui analisis penerapan pompa air tenaga surya berbasis PLTS di Desa Olpua dengan mengaitkan kinerja sistem, efisiensi energi, serta dampaknya terhadap pola tanam dan produktivitas pertanian. Untuk urgensi penelitian, penelitian ini penting dilakukan sebagai upaya menyediakan solusi irigasi yang berkelanjutan dan ekonomis bagi petani daerah keterbatasan energi. Masalah bagaimana pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya sebagai sumber energi untuk pompa air tenaga surya di sektor pertanian. Untuk batasan masalah di sini, saya mengambil tiga, yaitu pertama, penelitian ini hanya membahas pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya sebagai sumber energi untuk mengoperasikan pompa air tenaga surya di sektor pertanian. Yang kedua, lokasi penelitian ini dibatasi pada lahan pertanian di Desa Olpua, Kecamatan Kupang Tengah dan Kabupaten Kupang. Yang ketiga, diagram blok pada sistem PLTS ini dikaji meliputi panel surya, solar charge controller, baterai, inverter, dan pompa air tenaga surya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya sebagai sumber energi pompa air tenaga surya di sektor pertanian. Manfaat dari penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis, memberikan kontribusi pengembangan ilmu terbarukan, khususnya pemanfaatan PLTS untuk pompa air di sektor pertanian. Manfaat yang kedua, manfaat praktis bagi petani, menjadi solusi alternatif penyediaan energi pompa air yang ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pakai BBM dan listrik PLN. Untuk pemerintah dan akademisi, menjadi bahan pertimbangan kebijakan pengembangan energi terbarukan serta referensi bagi penelitian selanjutnya. Masuk pada bab 2. Pada bab 2 ini saya mengambil beberapa peneliti yang menjadi acuan pada penelitian saya. Di sini yang pertama, Zaki Raffi Fibrisi Polarisma dan Tresna Dewi. Judul penelitiannya yaitu analisa implementasi sistem PLTS Picohydro untuk pertanian ekonomi hijau. Hasil penelitian mereka yaitu integrasi PLTS dan Picohydro mampu memenuhi kebutuhan energi pompa air dan sistem aquaponik secara mandiri, mengurangi emisi karbon, serta mendukung pertanian berkelanjutan. Yang kedua, Izul Fazlul Alam dan Abdul Rasis. Judul penelitian mereka perencanaan PLTS untuk pompa irigasi sawah. Hasil penelitiannya yaitu PLTS mampu menyuplai energi pompa irigasi sawah secara optimal, meningkatkan produktivitas lahan, dan menjadi solusi energi alternatif. Penelitian ketiga yaitu Kadek Bayu Kusuma dan Cokgede Indraparta. Judul penelitiannya yaitu perancangan sistem pompa air DC dengan PLTS 20 kWp. Hasil penelitian mereka yaitu PLTS 20 kWp mampu mengoperasikan pompa air secara berkelanjutan dengan debit air yang mencukupi kebutuhan masyarakat desa.
peneliti yang keempat yaitu Nur Hadi, Kambali, Kasijanto, dan Muhammad Rifai. Judul penelitian mereka yaitu PLTS sebagai sumber energi pompa air pada budidaya lele bioponik. Hasil penelitian mereka, PLTS mampu menyediakan suplai listrik stabil untuk pompa air 24 jam dan meningkatkan kapasitas produksi budidaya lele. Untuk penelitian terakhir yaitu Syahid dan beserta kawannya. Judul penelitiannya yaitu pemanfaatan pompa air tenaga surya untuk sistem irigasi pertanian. Hasil dari penelitiannya yaitu pompa air tenaga surya terbukti efektif meningkatkan ketersediaan air irigasi dan efisiensi penggunaan energi di sektor pertanian. Kajian teori di sini saya memakai 3 kajian teori, yaitu pembangkit listrik tenaga surya PLTS, kedua pompa air tenaga surya, dan yang ketiga energi surya sebagai energi terbarukan. Jenis-jenis pembangkit listrik tenaga surya. Di sini ada 4. Yang pertama PLTS off-grid atau stand-alone system. Yang kedua PLTS on-grid atau grid-tied system. Yang ketiga PLTS hybrid. Dan yang keempat PLTS terapung dan PLTS atap. Komponen pada PLTS di sini yang pertama panel surya, yang kedua solar charge controller, yang ketiga baterai, yang keempat inverter, dan yang terakhir MCB, kabel, dan rangkai panel. Masuk pada bab 3. Di sini untuk alurnya ada yang pertama waktu dan tempat penelitian, masuk ke metode penelitian, selanjutnya instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Alur penelitian bisa dilihat dari tahapan mulai, studi literatur, observasi lapangan, persiapan alat dan bahan, masuk ke identifikasi masalah, masuk ke perancangan sistem PLTS pompa air, uji coba, apakah iya atau tidak, setelah itu masuk ke pembahasan dan selesai. Blok diagram sistem PLTS pompa air di sini. Yang pertama dari radiasi matahari, masuk ke panel surya, setelah itu masuk ke sistem controller, setelah itu masuk ke inverter, selanjutnya masuk ke irigasi dan pompa air. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Mungkin itu hanya beberapa penelitian yang dapat saya presentasikan pada penelitian saya. Thank you.